Qutb Alban, wali yang dituduh gila, wali yang dia dulu ketika orang sholat di masjid, dia sengaja bikin ulah depan masjid. Dia sengaja, mohon maaf ini jangan ditiru ya, antum kan gak ada yang wali majzub sini, wali aja belum tahu. Ngapain beliau? Mohon maaf, buang air kecil berdiri, sengaja begitu di depan imam supaya imamnya diuji. Udah begitu nggak istinja, bayangin coba, nggak istinja. Terus beliau cuma pakai sarung atau celana pendek kayak celana apa tuh kita, kayak boxer gitu, celana boxer, nggak pakai baju. Terus dia lihat ada makanan di bawah di tanah, diambil, dikunyah-kunyah. Itu imam masjid bohong. Imam masjid ternyata hakim di kota tersebut, di salah satu kota di Khurasan, di Sapur ya. Akhirnya si imam benar komat, dia langsung masuk masjid. Tapi mulai dari takbir sampai assalamualaikum, dia tidak ingat Allah sama sekali. Yang dia ingat muka orang yang kencing berdiri di depan masjid. Jadi dia tuh mikir, ini orang gak benar ini ya. Ini harus dikasih pelajaran ini ya. Jadi dia itu sholat bukan nyembah Allah, tapi nyembah muka orang yang. Nah, ini ujian nih untuk para imam ya. Ujian untuk para imam, melihat sesuatu yang gak cocok dengan ilmu kita, terus kebawa sholat. Banyak orang begini nih zaman now ya. Zaman sekarang banyak orang begini. Lagi sholat, tiba-tiba ada orang lagi bongkar pasir. Ya, kita lagi sholat, kan bunyi kan gitu kan. Terganggu nggak? Terganggu ya? Pasti terganggu. Masa imannya rusak, sholatnya langsung rusak cuma dengerin pasir? Ini sang hakim, dia hakim ternyata, memimpin sholat dalam hatinya. Dari sholat dia sudah menyusun agenda, ba'da sholat saya harus ngerjain, harus menghukum orang yang di depan masjid tadi. Jadi dia gak ingat Allah sama sekali. Jadi sholatnya lagi menyusun strategi. Selesai sholat dia gak zikir, langsung berdiri, dia langkai semua orang, langsung dia katain, kamu orang depan sana, katanya kamu ini wali majzub. Jadi dia ngerti juga istilah begitu. Katanya ente wali majzub, kok kencing berdiri nggak istinja? Ya. Katanya ente wali majzub, kok nggak ikut sholat sama kita? Katanya ente wali majzub, kok makan kotoran? Semua kesalahannya disebut. Apa jawaban Qutb Alban? Wahai Tuan Imam, apakah engkau mengetahui semua ilmu Allah? Kita kalau ditanya gitu jawabnya gimana? Ya, antum tahu nggak semua ilmu Allah? Enggak. Maka dia jawabnya sama. Oh enggak, tidak semua ilmu Allah saya ketahui. Baik, kata Qutb Alban, akulah pemegang ilmu yang engkau tidak ketahui itu. Ya, lihat sholatmu tadi, nggak? Kamu nyembah siapa? Nyembah aku kan? Kira-kira begitu dia ngomong. Ya. Sholat, katanya alim, katanya hafiz Quran. Sholat kok ingat aku? Aku jadi Tuhanmu. Jadi kita kalau sholat jangan bawa masalah. Kalau bawa sesuatu di dalam sholat, hati-hati nih, banser kan pakai baju ini sholat, jangan dibawa bajunya dalam sholat. Hati-hati di banser ya. Hilangkan semua, telanjangkan diri kita. Bukan berarti bajunya telanjang, bukan. Makanya dia bertelanjang tadi di depan sang imam. Itu wali besar, diakui oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Mengingkari Qutb Alban, mengingkari Syekh Abdul Qadir. Ada yang berani? Ada yang berani gak? Jadi mengingkari orang-orang kayak Wan Syekhon itu sama dengan mengingkari Habib Umar. Kalau zaman sekarang kiasnya begitu kira-kira.
Kan sekarang wali yang paling masyhur yang muttafaq disepakati kan Habib Umar. Ini kalau dibuat kias-kias ya, di zaman itu Qutb Alban nama Syabul Qadir. Syabul Qadir itu kayak Habib Umar sekarang lah, masyhur di mana-mana. Apa pelajaran yang kita ambil dari sini? Bahwa ilmu tarekat, ilmu zikir, ilmu yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Jilani bukan sebatas wirid-wiridan, tapi yang dipentingkan adalah waridnya. Warid itu adalah rahasia Allah yang Allah turunkan ke dalam qalbu. Ya. Kita ambil misalnya lafaz la ilaha illallah. Allah mengatakan dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, pelajarilah, ilmuilah bahwasannya tiada ilah. Ilah itu artinya yang disenangi, yang dicintai, yang dituju, yang dicari-cari, itu arti ilah. Yang diingat-ingat, itu arti ilah. Jadi waktu baca la ilaha illallah, ingatnya apa? Utang. Oh, jadi Tuhan itu utang. Kerjaan, jadi Tuhan itu kerjaan. Jadi saat baca la ilaha illallah, leburkan semua yang kita pikirkan. Makanya diulang-ulang. Kenapa 165? Karena lam, alif, lam, ha, la ilaha illa Allah, itu kalau dihitung dengan ilmu huruf nilainya 165. Jadi huruf-huruf ini kalau dibaca dengan senilainya akan berefek ke dalam qalbu. Itu maksudnya, dia akan bekerja. Maka dipilihlah angka 165. Sebenarnya dari Syekh Abdul Qadir nggak ada angka itu. Beliau satu huruf sudah usul. Kita 165 belum mantap-mantap juga. Ya, benar kan? Ya, benar ke benar? Hah? Karena niat baca la ilaha illallahnya udah gak benar, pengen sakti lah, pengen lancar rezeki lah. Jadi baca la ilaha illallahnya bukan karena Allah, tapi karena pengen lancar rezeki. Yang mengirim rezeki siapa? Allah. Udah dekat aja sama Allah, apa yang kita butuh dikasih. Tapi kalau cuma banyak menyebut, ya belum tentu dekat. Kalau sebutannya kurang, ya mampet, rezekinya mampet juga. La ilaha illallah yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Jilani, apa kata beliau? Hilangkan ta'alluq, kaitan qalbumu dengan dunia, bahkan dari akhirat. Inilah makna la ilaha illallah. Mungkin jarang dengar ya. Jadi waktu kita baca la ilaha, tiadalah aku bertujuan memperbanyak rezeki dunia atau berharap pahala di akhirat. Bahkan surga pun gak diharap dalam la ilaha. Ini disebut dengan zuhdani, dua zuhud. Jadi zuhud itu ada dua, zuhud anil dunia wa zuhud anil akhirah. Zuhud dari dunia dan zuhud dari akhirat. Ya, silakan. Fadhal. Bagaimana yang disebut zuhud anil akhirah? Kalau kita sholat atau sedekah berharap pahala atau yang ngasih pahala? Berharap pahala atau yang ngasih pahala? Ini kan banyak nih bahas ayat, tapi jadi ayat mantra gitu, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu ingin bertambah nikmat, maka bersyukurlah. Begitu terjemahan orang, benar? Jadi bersyukurnya bukan karena Allah, tapi karena pengen nambah nikmat, ya. Jadi bapak-bapak ini kalau mau nambah, syukuri istrinya.
Gitu kata Ustadz barusan. Emang begitu? Enggak, ayatnya nggak ngomong begitu kok. La in syakartum, jangan dibalik. Allah ngomong jika kamu benar-benar bersyukur, la azidannakum, pasti aku tambah keberkahan. Jangan dibalik. Kalau kamu mau bertambah, bersyukurlah. Itu namanya memutar balik Quran. Ya. Maka syukur ini dibagi dua, syukurul ni'am, syukurul mun'im. Yang pertama orang awam, yang kedua wali Allah. Pengen jadi wali Allah nggak? Pengen. Jadi wali Allah itu jangan dibayangin kemana-mana pakai serban, kemana-mana bawa tasbih, terus subhanallah, subhanallah. Nggak begitu. Wali itu dia sama-sama memandang dunia, tapi bukan dunia yang dia pandang. Syukurun ni'am itu orang awam, dia kalau bersyukur yang dia lihat berapa yang diberi. Kalau pemberiannya banyak, syukurnya banyak. Kalau pemberiannya dikit, syukurnya dikit. Ini disebut juga syukur matre. Jadi biasanya kalau awal bulan, nah tuh baik-baik sama bapak ini kan. Kalau akhir bulan mulai tanggal 20 kan udah seret tuh maunya tanggal 25 mulai ketus tuh. Nah, itu namanya cinta matre ya. Cinta karena urusan dompet. Ibu-ibu nggak begitu kan? Enggak ya? Nggak begitu, tapi begitu. Syukur ni'am ini syukurnya orang awam, syukurnya orang jahil. Syukurnya orang jahil. Dia berpikir karena ingin bertambah dia syukur. Ini contoh nih, bapak punya teman, karena dia pengen ditraktir dia puji-puji kita. Itu namanya apa? Paham maksudnya? Ada orang karena pengen dikasih hadiah dia puji-puji kita. Kalau lagi nggak mau hadiah nggak muji. Kalau lagi butuh nelfon, datang ke rumah. Kalau lagi nggak butuh gimana? Lewat aja nggak nyapa. Ada teman begitu? Banyak. Itu bukan teman hakiki ya. Itu bukan teman hakiki. Karena orang kebanyakan begini, wajar Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur, nggak banyak. Yang bersyukur itu yang kayak gimana? Yang kedua, syukurul mun'im. Berterima kasih, bersyukur kepada Allah yang memberi nikmat. Mau sedikit nikmatnya, mau besar, yang penting syukur kepada Allah. Dikit banyak itu tergantung kenal Allahnya seberapa. Ini biarin adik-adiknya bersih, nggak apa-apa ya. Kalau mereka ada rahmat turun, insya Allah. Saya nggak terganggu kok. Mungkin bapak ibu aja yang terganggu ya. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah karena Allah layak disyukuri, ini disebut dengan syukurul arifin. Syukurnya orang bermakrifat. Inilah syukurnya para wali. Walaupun kita belum jadi wali-wali amat, wali beneran, tapi wali santri kan udah, wali murid udah, tinggal naik kelas. Wali Allah, mau nggak? Mau beneran? Coba mulai sekarang kenali baiknya Allah. Kita kalau jatuh cinta dengan seseorang karena kita kenal nih seseorang, lalu kita jatuh cinta, dia kasih hadiah. Hadiah itu terasa besar sekali. Hadiahnya mungkin cuma tasbih, cuma pulpen, cuma pembatas buku, atau bunga. Bunganya satu tangkai ya, setangkai bunga. Bunganya layu, tumbuh di dalam badan. Begitu ya.
Kalau sudah cinta, pemberiannya sedikit tapi terasanya lama, itu baru disebut cinta, baru disebut kenal. Orang beginilah yang disebut bersyukur. Dia mengenal siapa yang memberi, yang dia anggap bukan pemberiannya, tapi yang memberinya siapa.